Biografi Wikana by Afifatur Rohma, absen 1, kelas 11 MPLB. Wikana adalah seorang menteri dan pemimpin kemerdekaan Indonesia yang lahir pada 18 Oktober 1914 dan hilang pada 9 Juni 1966. Dia adalah salah satu pemuda yang memaksa Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan segera setelah Jepang menyerah pada sekutu. Wikana adalah Menteri Pemuda dan Indonesia yang pertama, dan ia adalah anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang selang beberapa waktu setelah upaya kudeta tahun 1965, ia ditangkap dan menghilang, kemudian diduga menjadi salah satu korban yang dibunuh dalam pembantaian di Indonesia 1965 sampai 1966. Wikana terlahir dari keluarga Menak Sumedang. Kendati Menak merupakan golongan yang mendapatkan privilege semasa penjajahan, tidak demikian halnya dengan keluarga Wikana. Bahkan salah seorang kakaknya, Winanta, adalah seorang digulis. Sejak kecil, Wikana termasuk anak dengan otak yang encer, dan sebagai anak priayi, dia punya hak untuk mengenyam pendidikan. Karena kemampuan bahasa Belanda juga kepintarannya, Wikana pun memenuhi syarat itu dan berhasil lulus dari ILS, atau Europees Leisure School. Lepas dari ILS, Wikana melanjutkan sekolah ke MULO, atau Mir Algebraic Layer Onderwijs. Semasa muda itulah Wikana sempat menjadi salah satu dari pemuda satelit Bung Karno di Bandung. Pada masa mudanya, ia aktif sebagai Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Semasa zaman kolonial, Wikana menjadi pemimpin PKI bawah tanah di Jawa Barat. Tak hanya sebagai anggota PKI bawah tanah, Wikana juga tercatat pernah aktif sebagai anggota Partai Indonesia atau Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono pada 1931 pasca penangkapan Bung Karno, dan dia juga terpilih sebagai Ketua Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo yang pertama pada tahun 1938. Keyakinannya yang anti-kolonialisme mendorong Wikana aktif mengikuti berbagai organisasi politik yang melawan Belanda secara frontal. Pada peristiwa pencetusan proklamasi 1945, Wikana melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, proklamasi 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Jalan Menteng yang terjamin keamanannya. Selain itu, Wikana juga mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan Wikana jugalah orang yang membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi yang berlangsung. Karir Wikana terus berjalan. Dia menjadi tokoh pemuda dari sekian banyak pemuda yang bergerak di pusaran arus revolusi. Ketokohan Wikana mendapatkan pengakuan, dan karena itulah dia dipercaya oleh Perdana Menteri Syahrir untuk duduk sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Tapi jalan terang hidup Wikana mulai meredup setelah peristiwa Madiun 1948 dan posisinya sebagai gubernur militer wilayah Surakarta digantikan oleh Gatot Subroto. Bersama dengan pejuang-pejuang dari nasionalis sayap kiri, ia menghilang dan baru kembali setelah Dipa Nusantara Aidit melakukan pledoi terhadap kasus Madiun 1948 yang mulai digugat oleh Jaksa Dali Mutiara pada 2 Februari 1955.
Sampai tahun 1950-an, dia masih tercatat sebagai anggota Komite Sentral atau Sisi PKI yang mulai menggeliat di bawah kepemimpinan Triumvirat Aidit, Nyoto, dan Lukman. Namun praktis Wikana tak memainkan peran penting sebagaimana yang pernah dilakukannya pada era-era awal revolusi. Terakhir, Wikana tinggal di daerah Simpangan Matraman, Planson dalam keadaan miskin dan sengsara karena tidak mendapat tempat di PKI dan diisolir oleh Aidit. Pada saat itu, Waperdam Khairul Saleh pada tahun 1965 menarik Wikana menjadi anggota MIRS. Kurang dari setahun setelah peristiwa G30S terjadi, dia akhirnya ditangkap dan sempat bermalam di Kodam Jaya sebelum dipulangkan kembali. Tak berapa lama kemudian, segerombolan tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo nomor 7A, Matraman, Jakarta Timur. Kemudian mereka membawa Wikana dan sampai hari ini, pemuda garang yang sempat membuat Bung Karno naik pitam itu tak pernah kembali pulang. Diberitakan hilang tak tentu rimbanya. Ini adalah nilai luhur yang dapat ditiru dari sosok Wikana. Kesan terhadap perjuangannya. Terakhir, pesan-pesan yang terkandung.